ya syukur wa sholli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak Kawula Kiai Haji Idris Hamid, para habaib, para masyayikh, para ulama ingkang kula hormati, Ibu Gubernur Bu Khofifah, Wakil Gubernur sedanten ingkang kula hormati Bapak Menteri Agama. Niki kula wingi pun bedah buku, nggih temane agak berat tapi rileks. Niki rileks betul kalau sekarang. Terus untuk mengenang wali itu tidak harus hal-hal yang besar. Terus boten kedah takok carane tahajud, carane eling pangeran, lali donya niku keruwetan. Wis ruwet ra mesti dadi wali. Terus Allah Ta'ala itu Tuhan, pangeran niku Rabbul Alamin. Niku nate nimbali Nabi Musa. Nabi Musa niku kalimuwah, termasuk nabi keren. Nabi sing sithik-sithik lapor pangeran. Jadi cara beliau kok diuji Covid ya lapor mbek pangeran. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa niku nate lara untu. Wong lara untu mestine kan mados puyer ta napa. Cara wong desa niku lara untu niku golek puyer 38. Niku tanglet pangeran. Ya Allah, saya ini sakit gigi. Saya harus gimana? Terus kata Allah, kamu nyari rumput ini kunyah, nanti kamu sembuh. Dicari, dikunyah, sembuh. Setelah itu sakit yang kedua ndak konsultasi lagi sama Allah, sesuai resep nyari rumput itu, dikunyah tambah sakit. Protes kalian pangeran, ya Allah ini sesuai resep kenapa tambah sakit? Kata Allah, kemarin kamu iman sama saya, sekarang imannya sama rumput, silakan minta sembuh rumput gitu. Anggap baik wau Khofifah ngoten. Jadi kita harus percaya doa. Terus ikhtiar, semua negara ikhtiar, kerja keras semuanya kerja keras, tapi pengendalinya tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bertauhid seperti itu Anda bisa berlatih dengan hal-hal yang ringan. Mboten iki latihan wali sing ringan mon, sing gampang-gampang. Misalnya saya beri contoh, saya berkali-kali memberi contoh analogi. Saya megang HP itu rentan pecah. Kemudian di tangan kanan saya ada besi yang kuat. Terus saya tanya, HP sama besi kuat mana? Pasti Anda jawab kuat besi. Oke, secara materi Anda benar, tapi Anda salah. Lupa bahwa pengendalinya saya. Saya punya rencana meluluhkan besi ini, saya hancurkan. Sementara saya punya rencana mengabadikan HP ini. Sehingga 5 menit setelah kamu ngomong kuat besi ini hancur karena saya hancurkan. 10 tahun ke depan HP ini masih karena saya simpan. Sekarang HP sama besi kuat mana? Kuat mana? Nah, kiai ngoten niku, wonten Covid nggih monggo terserah Allah mawon. Ini kita latih tauhid secara efisien. Terus tauhid itu kudu dilatih, kudu ana pelatih. Terus nggih sementing berkat barang. Terus tauhid nggih penting, berkah dunya nggih penting. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus serius. Allah itu siapa? Man biyadihi malakutu kulli syai'in. Orang yang semuanya terserah dalam kendalinya. Makanya dalam pertanyaan tadi kalau Anda ditanya Allah, HP sama besi kuat mana? Secara materi ya Allah kuat besi, tapi nggih monggo terserah jenengan. Tak warai sampeyan. Nggih monggo terserah. Ini penting supaya kita berdoa itu tidak main-main. Masa Covid bisa dilawan dengan doa? Masa miskin bisa dilawan dengan doa? Apa hubungannya? Itu bodoh sekali pertanyaan. Doa itu anggap saja kayak logika tadi. Anda menyerahkan sesuatu sama man biyadihi malakutu kulli syai' atau lagu maqalidus samawati wal ard yang megang kendali. Supaya kamu berdoa itu bisa. Nah, itu yang pelatihan tauhid. Lalu setelah tauhid itu mantap, ternyata Allah itu ya enggak mesti ngendikan serius. Nabi Musa itu kali ini dipanggil ke Turisina. Takokane pangeran itu sederhana. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa kuwi nggawa apa? Musa niku pun ndruwedeg ape ketemu pangeran wis orang mau ketemu presiden, gubernur aja panik ini mau ketemu pangeran. Ternyata mau ditakoki Isa kayak nggawa apa? Nabi Musa akhirnya rileks. Wah, ternyata tes-tesannya gampang, betul tongkat gitu. Mbok go apa ya? Nggih nggih napa mawon atawakkau biha wa husyu biha ala ghanami wal yafiya ma'aribu. Dia nggih angon Gusti nggih angon. Itu kemudian menjadi ilmu.
Seorang kiai, seorang wali, seorang terhormat itu kalau manggil ajudan itu harus tanya yang nggak penting-penting. Wis mangan. Nabi mulai takut wis disangu supaya orang itu seneng. Santri diundang ditakoki, piye arep dadi kiai sukses ta ora? Waduh, ya meriang. Terus dipengaruh ta ora? Ruwet anggere kiai ngono ki ruwet ngono. Boten ngaji wa matil kabiyami ini kan apa? Ya. Islam juga gitu. Islam itu dikawal oleh hal-hal yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku di antara sing didhawuhna niku ayul Islam khairun ya Rasulullah. Islam terbaik itu kayak apa? Jawab Nabi itu unik. Qal itamu ta'am, sang mangan-mangan. Semangan mangan. Terus kula niku terus dolan teng kiai-kiai kayak mangan. Dolan mriki niku tawani mangan. Nggih kados wong kelaparan ngoten. Tapi itu bagus. Kalau nate matur kalian Mbak Idris, Mbah Hamid itu diantara keahliannya dulu ngaji Jabul Jamek di Termas, dan saya kenang beliau memang sebagai ulama. Karena tradisi Jawa Tengah itu kalau muji orang lebih ke ulamaannya. Itu luar biasa begini. Saya berkali-kali bilang, sering didhawuhi Mbah, wong iku aja mau ngaji kitab tok, pastikan Anda paham. Paham ngeten. Iki penting. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngedikan tasodaku walau bitol koti wajin, kamu harus sedekah meskipun hanya dengan wajah yang ceria. Oke, ulama secara formal di kitab-kitab fikih disebut senyum itu sunnah. Saya ulang lagi, senyum itu, tapi itu hukum formal. Karena tidak mungkin senyum kok diwajibkan. Tapi kalau Anda sudah melakukan atau mengalami atau di daerah tertentu yang harus berkompetisi, ini orang penjual narkoba, orang yang maksiat, yang fasik, senyum. Kamu yang jual kebaikan, mengajarkan kebaikan, merengut terus. Orang yang netral tentu milih yang senyum dibanding yang merengut. Di kompetisi seperti ini kamu nggak bisa mengatakan tolkotu wajin sunat, pasti kamu katakan wajib. Begitu juga gue sowan kiai, warung anti keleleran, ketemu wong fasik dikon mangan-mangan. Cara wong netral dia milih sing ngono mangan-mangan. Kalau kamu sudah paham seperti itu, kamu akan tahu kualitas dawuh Nabi tasaddaku walau bitol koti wajib, bahwa itu tidak main-main. Capaian seperti itu tidak main-main. Makanya Bapak kalau ngendikan ke saya, gak kena ngaji guyon nice. Wong nang omah wis dibojo, dikredit, ditagihan. Bareng ngaji diamuk kiai ini. Terus sampai morondi. Jadi perlawanan terhadap kemungkaran, terhadap maksiat, itu dulu ulama bikin rumus itu sederhana. Kalau orang mencari kesenangan lewat maksiat, orang dilatih seneng pakai to'at. Orang idolakan Pak Hamid, idolakan ibadah. Itu penting supaya orang tidak mengidolakan ahlul ma'ah. Orang gembira, alhamdulillah aku bertahajud, alhamdulillah aku bermunajat. Kayak apa kalau semua orang bahagia dengan dugem? Makanya disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Kalau sudah berani Islam harus yakin fadlnya Allah, kemudian kamu ceria, falyafrah, harus senang. Jadi beragama itu harus. Terus kula ngaten iki sakjane diundang Rembang mriki ya mangkel, waduh ora karuan. Tapi daripada diteror walat Mbah Hamid, ribet. Karena Mbah Hamid itu sepupunya mbah saya, terus diteror Mbah Idris men wedi napa malih Mbah Hamid. Tak ngengken nak tesih sopan. Iki sing ngundang ngeraku, mbahmu ya. Pun nggih Mbah, rawuh Mbah. Untung kula gadah mertua teng Sido Kiri terus inep teng Banatima, mboten perlu teng pendopo. Kok pendopo kondungan dadi presiden nak ora darani ngobos ribet. Dinepi suwengi wae jalukane donga dhuwure pol. Ribet wae terus. Dadi niki Islam pokoke sing gampang-gampang mawon. Terus niki wae kula dipesinikan suwi ngetosi Gus Ali tapi kok wedi ilmu kula entek dadi tetep sedih dulu. Karena saya tuh kalau ngaji itu, kalau ngaji Jalalain itu bisa 3 jam. Kalau ngaji Jambul Jamek bisa 3 jam. Nak ceramahnya teniki karena termasuk hal yang saya pantangan. Mau mboten mukroh, mboten dipeksa niku. Wong ngomongno bolak-balik, enggak pernah guru, enggak pernah sepuh ngundang kula dosa pengumuman niku. Karena saya harus ninggalkan pondok.
Kulon gak ada pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz itu kan nggak bisa 100 orang diajar bareng, harus satu. Jadi lebih capek. Ini buatan curhat nih pengumuman. Terus saya teruskan. Pengajaran tauhid yang mudah lagi selain tadi itu juga dilatih pakai hal yang mudah. Saya dulu ngaji Mbah Mun namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu pengarangnya itu orang modern dan yang ngajar mulai dulu Mbah Zubair sampai Mbah Mun. Sekarang saya termasuk ngajar itu di pondok. Niku nak gambarno iman niku gampang. Beliau gambar elek ra karuan, gambar wit, gambar gedung, gambar wedhus, gambar elek. Pancen kiai kan gak bakat gambar. Tapi ternyata kesimpulannya gini, hadhil kainat kulluha, hadhihi suwar kulluha. Iku mabdu'ah binuqtatin wahidah. Mbok gambar ku cek elek, cek apik dimulai dari satu titik. Sehingga alam masuk seluas ini pasti dimulai dari satu. Ini ku qul huwallahu ahad. Itu ketika Allah ngendikan gitu bahwa umat Muhammad itu tauhidnya luar biasa. Iku malaikat do protes, bagaimana bisa mengalahkan kami padahal kami ini ra'ainaka, melihat engkau langsung. Allah tersebelo kita. Kowe iman be aku wajar, kowe roh aras, roh swarga. Umat Muhammad iku umat Rasulullah Muhammad iku gak roh neraka, gak roh swarga tapi iman iku ajaib iku. Nah, kowe iman akeh tunggale. Terus akhirnya bantah-bantahan, pengiran dibantahkan. Ini Nabi buatan malaikat papan atas nih, awamul malaikat nih, buatan malaikat yang terkelas mana gitu sami. Ini kata Imam Qurtubi buatan jari kulo. Malaikat sing bantah pengiran ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah. Niku malaikat awamul malaikat, buatan Jibril, buatan Mikael. Nah orang-orang malaikat Kak Jibril Mikael itu punya peradaban, buatan mungkin bantah pengiran. Terus malaikat ke kelas-kelasan. Walhasil terus Allah ngendikan malaikat ini suatu saat keramatnya Imam Amudi itu ulama tapi mulang matematika, jadi ulama tapi mulang matematika, bukan mulang mujarobat, bukan mulang matematika. Kadang ya ono kiai mulang primbon, iki kanggo ngene, iki kanggo ngene, iku sing teko wong dukun tok. Nah niku ditulis terus pertama malaikat silahkan dengar. Hadzal Amudi ini Imam Amudi yang akan mengajarkan Anda tauhid secara baik dan benar. Itu malaikat kagumnya kayak apa? Dia ngajarin tauhid itu mau nulis 1 sampai 10, terus 10 sampai 1 juta diawur saja. Terus kata beliau, hadzal adad minisnaini ila alfin wa ila ma la nihayatalah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu cek 2, cek 3, cek 1 miliar, cek 1 juta. Semuanya dinisbatkan angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. 2 ya cabang 1, 1000 ya cabang 1, semuanya dimulai dari 1. Gak 1 miliar, cek 1 triliun, cek 2, cek 3, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu dimulai dari 1. Jadi gak mungkin sesuatu dimulai dari 2, pasti 1. Dan itu qul huwallahu malaikat matu-matu ya pinter tenan. Terus saya mohon semohon-mohonnya tauhid itu diperkuat lewat logika karena agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafak. Terus niki mboten tauhidnya jeblok njaluk donga. Nak mandi dagem kitab, nak ra mandi kiai jeblok. Lah kadang kiai melarat dari donga jalbu rezeki, kiai ini ngenes. Ana kiai bojone sitok iki bojo kula papat dongakno rukun. Yo kene misah-misah aku wis sitok bojo ora Jawa. Ono kiai melarat kok ngresmekno pom. Dongakno pom kula barokah aku blonjo wae utang kok ngresmekno pom. Ribet wong yo donga nu kriminal cara kula nak mboten roh etika niku. Saiki kiai ini tambah hari tambah ngenes. Lho kiai bojone sitok, iki kula bojo kula sekawan dongakno rukun sedanten. Yo mesti kiai ini seneng bubar kabeh ben. Belum kiai ini rapi jadi presiden, rapi jadi menteri, itu nggak nokon jalur jadi menteri. Terus doa itu ba'da kamalit tauhid. Doa itu setelah tauhid itu sempurna. Caranya tadi dimulai dari hal-hal yang gampang. Mbok gambar ruwetnya kayak apa? Dimulai dari 1 titik. Angka sebanyak apapun itu nisbatul dzalika ilal wahid, itu nisbatul far'i ilal asl. Semuanya itu cabang dari angka. Itu makanya Rasulullah SAW begitu bangga bihadihil ummah dengan umat ini.
Sampai disebut al ulama warasatul anbiya. Dulu Nabi lebih gampang lagi cara nerangkan tauhid. Karena tentu beliau lebih punya kemampuan di atas semuanya. Dulu cara berpikir orang Arab, saya berkali-kali memberi analogi. Ya kalau kita kasusnya banyak, masalah banyak, ya harus Tuhannya banyak. Masa problem kita banyak, kemudian solusinya satu. Dan itu jadi lazim ya di pemikiran orang Arab. Sehingga ketika Nabi berkampanye Tuhan satu, mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Muhammad tuh aneh, problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Harusnya ada Tuhan kredit, Tuhan nangani apa, Tuhan nangani debt kolektor, nangani apa gitu. Lama-lama ada Tuhan yang nangani cemburu, nangani problem asmara. Jadi kayak teori Cina, semuanya ada dewi keberuntungan, dewi apa-apa. Rasulullah itu cara nerangkan ada emosi. Mereka dikumpulkan lalu Nabi melatih logika pembanding. Andaikan kamu jadi buruh, kemudian majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang berbeda-beda. Itu pusing enggak? Ya pusing Muhammad. Mereka masih manggil Muhammad karena belum iman. Enak mana punya majikan banyak sama satu? Kalau banyak majikannya perintahnya beda-beda, nuruti satu, bikin marah yang satu. Ya enak satu Muhammad. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak kamu pusing kan? Oh ya mat satu aja satu. Itu terus mau iman. Itu disebut dorobahu masalah rojulan fi syuraka umutasyagisuna wa rojulan salamal di rojul hal yastawiyani. Kayak apa pinternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sakniki kiai ku mulang tauhid itu bingung. Saking bingungnya nganti ngamuk kitabe. Kullu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Kiai ini yo bingung, santrine yo bingung. Iki natijah sughra, dilebokno ning natijah kubra. Terus dadine ngene. Santrine ngowah-ngowah, kiai dhewe ya rada mikir. Niku keruwetan, menawa terus ilmu kiai, sampean ra kiai ora usah mikir. Keruwetan. Zaman dulu. Niki contoh terakhir niki Kusali rawuh boten rawuh kita tetep tak bari. Mungkin kersane Mas Ahmad pidato enak ngongkon wong pidato dene delik. Nggih niki selesai niki pokoke nek Kusali dereng rawuh kersane siki. Ah niki mun rawuh niki, kula kados Mbak Idris nek mun rawuh nggih pun. Niki kanton Sakodia. Supaya orang tidak mentasrekkan Allah, tidak nganggap ada kekuatan lain sekuat Allah. Niku Allah oleh ngajari Nabi itu gampang sekali. Misalnya ngeten nggih, sampean beli Innova itu pakai jual-jual sawah Tegal, kerja keras nabung terus jual Innova. Kemudian ada orang lain yang cara menguasai Innova itu kayak kamu. Orang melok tuku, carane nguasai kayak kamu ridho enggak? Mesti jawabannya enggak ridho. Orang melok tuku, orang melok kangelan, nguasani ini koyok sing duwe. Sehingga ketika Nabi diajarkan dan akhirnya mengajarkan kita, niku contohna tauhid ki wau. Dorobalakum masalam min anfusikum. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Wong trimo sampean tuku omah, tuku Innova, kangelan, kemudian ada orang lain yang cara merasa menguasai kayak kamu pasti tidak itu. Terus Allah ya bilang gitu, wong sing gawe bumi aku, kowe lahir ning bumi Firaun. Namrud lahir ning bumi, ujug-ujug ngumumno aku pangerane bumi. Ora melok pangeran, ujug-ujug ora melok gawe, ujug-ujug muni. Yuri. Terus logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita itu logika sing ya logika sing dadekno kita tauhid. Terus eling-eling nggih terus menetapkan tauhid ingat mawon angka 2 sampai tidak ada bilangannya sampai ila mala nihayatallah tidak ada finishnya, semuanya nisbatul far'i ilal asli, semuanya itu cabang dari angka apa? 1. Jadi semuanya dimulai qul huwallahu ahad. Mulane dawuh ulama-ulama kenapa Quran disimpan di Fatihah, Fatihah disimpan di Bismillah, Bismillah sirrinya di titiknya ba, itu maksudnya apa? Semuanya dimulai dari nuqtatil wujud.
Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma ya. Jadi sirrinya Quran dimulai satu titik ba bismillah. Itu artinya apa? Dari titik wajibil wujud satu, kemudian Allah menciptakan alam seluas ini. Terus makanya Dawei Nawawi ulama nak nyingkat itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, karena Allah, semuanya yang ada menjadi ada, dan yang enggak ada kalau saya kehendaki menjadi akan ada. Yang ngoten iki sesuai perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.